minimal itu Pak harus ada Pak. Oh gitu. Berarti nanti saya tambahkan di situ gitu. Kalau Jadi tidak, Pak, kalau Bapak langsung tuliskan aja Pak. Bapak tuliskan aja kalau berkaitan dengan awareness itu kira-kira apa Pak? Bapak bisa pakai Google Doc dulu enggak apa-apa deh Pak. Bapak buka Google Doc, kemudian langsung voice typing. iya. Dan langsung bilang, jadi intinya yang Pak Arkam pahami berkaitan dengan tadi Pak, pentingnya transisi. Dan ternyata misalkan gini, Bapak harus menjelaskan memang bahwa transisi energinya harus segera dilakukan misalkan, tapi ternyata awareness dari perusahaan itu adalah rendah. Dari perusahaan-perusahaan ini mereka mau melakukan keputusan transisi gitu kan, atau gini, karena yang diukur kan yang di capture fenomenanya itu betul gitu ya Pak? Yang di capture fenomenanya gimana Bu tadi? Agak keputus. Yang di capture itu adalah keputusan untuk transisi energi kan Pak? Nggih, betul. Nggih, itu Bu. Nah berarti yang mau Bapak lihat ini adalah awareness-nya itu tinggi atau rendah kan Nggih, gitu? nggih. Correct. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah awareness itu menjadi bagian penting di dalam keputusan transisi sehingga Bapak memilih itu sebagai topik penelitian? Dan kalau mereka misalkan tidak aware atau awareness-nya rendah, itu apa yang terjadi selama ini Pak? Kalau boleh Pak Anda cerita. Jadi kalau kami sasar itu yang pertama yang jelas ya, menggunakan salah satu sumber dayanya adalah batu bara. Nah dari situ kami ingin melihat dulu apakah mereka sadar bahwa penggunaan batu bara itu sebetulnya dampaknya terhadap lingkungan itu cukup besar loh, begitu Bu. Itu yang ingin kami lihat dulu. Karena kalau dari dampak itu mereka tidak pernah terfikirkan, maka ya mungkin mereka akan selalu tetap ke situ. Itu satu. Kemudian dari sisi awareness yang lain terkait yang LPG tadi juga kami sempat singgung Ibu, terkait apakah mereka sudah terinformasi dengan baik tentang LPG atau belum. Oke, berarti gini Pak, nanti mungkin Bapak munculkan di latar belakang sedikit saja urgensinya tadi ya. Baik. Jadi misalkan sekarang ini fenomenanya adalah bukan hanya konsep SDGs-nya, tetapi dalam kaitan dengan keputusan transisi energi ini, ternyata di Bali misalkan atau awareness masyarakat itu menjadi poin penting untuk mereka mau melakukan, gitu kan Pak? Baik. Nah, untuk apa mereka melakukan atau memutuskan? Nah, ini itu belum tercapture dengan bagus. Nah, itu Pak. Baik. Bagaimana pemerintah, misalkan sebenarnya Mas perlu ada bukti, misalkan pemerintah sudah memberikan misalkan saja dorongan untuk yang melakukan transisi energi seperti sekarang ini kan, yang pakai mobil listrik subsidi pajaknya gede, Nggih. Pak. Nggih. Itu dimunculkan, tapi ternyata di Bali ini belum ada ke sana. Dan kalau misalkan dari survei awal mereka menyatakan mau, tetapi kesadaran bahwa efeknya ya itu loh Pak, itu yang belum ada di sini. Di latar belakang. Ya Pak. Baik, Gitu, Bu. Nggih. Terima kasih Bu. Nah, kemudian balik ke rumusan masalah Pak. Lanjut ke rumusan masalah. Mungkin Nah, ya, Bu. Pak. Nah, ini juga konsistensi Pak. Ya. Nah kemarin kan usulan dari kami bersama itu adalah apa yang mendorong dan apa yang menghambat. Nah sekarang bagaimana corporate awareness pada industri besar dan sedang. Nah, Bapak tadi tidak memunculkan besar dan sedang, Pak. Yang ada itu di perusahaan apa Pak? Besar atau sedang Pak sebenarnya? Atau Bapak tidak bisa mengidentifikasi? Gimana Bu? Kalau yang kami interview itu semuanya besar Bu. Delala. Nah, berarti di sini bagaimana corporate awareness pada perusahaan industri besar? Gitu. Pasti nanti munculkan keterbatasan aja ya pakai Pak Ganjar tadi nggih. Nah kemudian kedua, bagaimana kepedulian perusahaan? Nah ini nggak nyambung Pak. Kan sudah ada corporate awareness, kemudian efeknya apa? Karena Bapak ke keputusan transisi itu sebenarnya. Bagaimana corporate awareness? Lanjutnya sebenarnya apa yang mau dicari nomor 2 itu? Coba apa Pak? Saya tidak paham sebenarnya ini. Yang kedua itu maksudnya apa? Baik.
kalau yang pertama, saya fokusnya di menggali awareness dari perusahaan itu tadi ya Bu, satu dari situ. Sedangkan kalau yang kedua itu lebih kepada tindakan apa sih yang sudah dilakukan oleh mereka begitu Bu, terkait environmental sustainability-nya. Jadi ada yang salah satu jawabannya kan ada mereka yang sudah menggunakan sistem pembakaran yang bisa memanfaatkan fly ash-nya supaya tidak begitu menjadi polusi di udara. Ya, Terus baik. Sekarang ini keterkaitan pertanyaan 1 dan 2 itu apa dan mau menghasilkan apa yang diinginkan Pak Harga? harapan Keterkaitannya 1 dengan 2 itu apa? nih, Gimana? harapan saya tadinya kalau mereka sudah aware terus menggali lebih dalamnya adalah oke, kalau kamu sudah aware terkait lingkungan, kemudian tindakan apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah itu cukup? Ternyata belum cukup. Nah, kemudian muncullah yang ketiga terkait keputusan industrial energy transition. Bahwa sebetulnya Kalau menurut saya Pak, nggih, apa namanya? Karena sudah ada isu lingkungan nomor 2 dihapus saja Pak. oh begitu. Baik, Bu. Jadi hanya 2 aja Pak. Nggih. Tapi intinya gini Pak, bagaimana keputusan ini dilakukan pada industri besar. Nah, ini keterkaitannya saya kok bingung gimana terus ini gimana? Bagaimana serta mungkin gini aja Pak, nomor 2 mungkin nggak usah dihapus, cuma Bapak sebelum ini Bapak menjelaskan apa maksud Bapak tadi. Oh, ini nanti merubah total. Coba ini yang kuning di highlightnya dihapus Pak. Siap. Nanti Pak Bapak di atasnya ini memunculkan tadi kenapa Bapak 1 corporate awareness, kenapa kedua kepedulian dan kenapa ketika keputusan industrial energy transition. Coba Bapak scroll lagi ke atasnya nih, atasnya rumusan masalah ini. Nah ini Bapak ditujukan berdasarkan pada fundamental industrial energy transition pada industri besar dan sedang di Bali adalah sebagai berikut. Nah sebelum masuk ke situ Bapak menjelaskan dulu ya bagaimana tadi Bapak menginginkan keterkaitan corporate awareness, kepedulian dan keputusan tadi itu bisa Bapak lihat dan akan memberikan apa hasil dari penelitian ini sebelum di rumusan masalah ini Pak ya. Baik Bu. Tambahkan alasan menggunakan ketiga, coba Bapak tuliskan saya Pak. Nggih, saya sambil nulis. Saja. Oh di sini. Oh gitu. Ya, langsung aja di bawah rumusan masalahnya tuh. Bukan itu Oh di atas sini. sendiri. Nggih. Nah, di atas sendiri itu Bapak enter. Nah, coba situ. Coba deskripsikan Keterkaitan. alasan ya dan keterkaitan ketiga rumusan masalah dan apa hasil penelitian yang ingin dihasilkan dengan mengkaitkan 3 rumusan masalah tadi Pak. Oke Pak ya, itu rumusan masalah di situ aja Pak, jadi baru ke bawah. Nanti Pak di bawahnya lagi Pak. Nah ini gak usah Bapak biarin aja Pak, atau tutup Pak nanti. Nah kemudian ke bagian ini bawahnya lagi Pak, bab 2 manajemen lingkungan. Oke, bab 2 nya lihat aja. Mungkin di pertanyaan penelitian tadi juga Pak, apa namanya kerangka konseptual ya, kerangka berpikir ya Pak. Niki nggih Bu. Jadi Pak, kerangka berpikir ini mencukupi lingkungan, kepedulian, keputusan. Nah, apa namanya? Saya kira kerangka berpikirnya adalah jadi gini Bapak, tadi ya Pak di bagian awal itu adalah misalkan kenapa Bapak menggunakan 3 rumusan masalah tadi. Jadi misalkan karena di bagian 1 itu Bapak munculkan bahwa kalau kita mau melakukan keputusan transisi maka perlu untuk melihat apa? Corporate awareness, kepedulian perusahaan. Jadi perusahaan industrial ini Bapak lihat bagian atas di sini. Nah kemudian
Oke. Yang ingin dikerjakan apa tuh Pak? Saya tuh juga bingung Pak ini Pak. Dan bukan hipotesis ya Pak, kerangka berpihak disusun berdasarkan rumusan masalah, hipotesisnya dihapus Pak. Hasil akhirnya ini tadi apa tuh Pak sebenarnya? Hanya keputusan awareness tinggi rendah gitu tak ya? Iya. Sudah ada awareness atau belum, kemudian kepeduliannya seperti apa. Nah, itu memungkinkan tidak untuk melakukan industrial energy transition dari situ. Jadi gini Pak, berarti yang sebelah kiri itu mungkin berkaitan dengan fenomena ya Pak. Jadi isu kalau di Bali itu sedang apa? Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan apa namanya isu-isu gitu ya Pak, isu-isu fenomena, isu kenapa Bapak melakukan penelitian ini terkait dengan keputusan transisi gitu ya. Nah di dalam proses Bapak melakukan tadi, apa yang Bapak lakukan? Kayak berusaha untuk mengetahui apa kesadaran tadi ya Pak dalam proses penelitian Bapak itu apa kira-kira? Apa ingin mengetahui apa saja di situ gitu ya? Awareness dan kepedulian begitu Bu? Nah ya, mengetahui apa saja. Jadi proses yang dilakukan dalam penelitian ini apa saja sih Pak gitu. Dan hasilnya apa gitu ya. Nah hasilnya akhirnya sebelah kanan itu tadi Pak, corporate awareness kan itu kan hasilnya ya Pak. Oke. Nah itu Pak, itu baru kerangka berpikir. Jadi dimulai oh fenomenanya itu ini loh. Kemudian karena Bapak tertarik, Bapak melakukan penelitian ini dan hasilnya itu adalah, nah gitu Pak. Baik. Itu modelnya, gitu ya. Siap. Nah kemudian bawahnya lagi Pak, tanya penelitian, nah ini corporate awareness, oke. Jadi bukan variabel ya Pak, mungkin di atasnya itu berkaitan dengan pertanyaan, tema atau tema Pak, tema. Nah, kemudian bukan pernyataan kuesioner Pak, tapi pertanyaan. Nah, itu aja. Kuesionernya dihapus. Oke, bawahnya lagi Pak. Oke, lanjut Pak. Bawahnya lagi Pak. Oke, lanjut Pak. Tigas dan penelitiannya kualitatif. Jangan definisi operasional ya Pak, nggak ada definisi operasional di situ. Apa saja Pak? Kenapa Bu? Yang muncul tadi adalah pertanyaan penelitian. Nggak apa saja semuanya Pak, karena memang nggak ada definisi operasional di kualitatif itu. Oh maaf Bu. Dikasih merah dulu aja. Oke, bawahnya. Di sini. Ini yang tadi. Jadi sumber data dihilangkan ya. Ya wawancara. Nah kemarin ya Pak, Ya. berdasarkan dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan siapa saja. Nah gitu Pak, udah itu aja ya. Narasumber dan informan penelitian, oke. Banyak lagi. Oh ini sudah di sini Bu yang ini nama-namanya. Sebenarnya yang di sini tuh Pak yang ini apa namanya narasumber penelitian. Ini dia naikkan aja Pak. Oh iya Bu, baik. Itu ya. Berarti ini nggak perlu dimunculkan gitu, dijadikan satu di sini ya Bu ya. Ya. Baik. Gitu Ya, aja. Baik. Kemudian bawahnya lagi nanti Pak. Itu dokumen yang oke lanjut Pak bawahnya. Sekarang ke pembahasan Pak. Gambaran umum, bla. Ini kan Bapak menjelaskan satu persatu profil orang, Kan? Profil PT-nya Bu. Kalau orangnya cuma nama di atasnya aja, tapi penjelasan di sininya PT-nya. Nah berarti itu PT-nya Pak dihapus orangnya Pak. PT Indohanovis gitu ya. Gambaran perusahaan yang sudah
berupaya untuk melakukan keputusan transisi. Nah itu dihapus Pak, bisa tulis. Nah gitu Pak. Gini aja nggih berarti nggih. Betul, gitu Oh, aja. nggih, baik Bu, terima kasih. Kalau yang di tadi atas tadi yang narasumber kita berbicara siapa orang-orangnya, namanya, tapi kalau sudah masuk pembahasannya kita fokus ke PT-nya saja gitu nggih Bu. Oh, nggih, baik Bu. Terus nanti di bawahnya itu ada cara citasi Pak. Jadi informan yang mau apa itu nanti Bapak tuliskan. Transkrip begitu nggih? Tuh. Saya di lampiran Bu. Kalau yang masuk di pembahasan cuplikan per ininya, per pertanyaannya. Oke, betul, kayak yang saya contohkan tuh Pak, betul. Oke. Ya kenapa Pak ini sudah oke. Terus sementara ini ya Pak. Nggih. Namanya Jadi berarti cuma- harus dihapus juga nggih? Atau Ya, boleh? Pak. Tetap Ya, nggih. cuman kalau istilahnya itu Pak, nanti di bagian atas itu nanti di Santoso itu informan berapa? Satu Kalau Bu. Bapak sebutin informan 1, di tabel kan ada Pak di bagian Nggih. atas tadi. Heeh. Itu Di satu. Santoso apa-apa, Nggih. dalam kurung informan 1. Nah nanti sebutkan situ, itu bukan di Santoso lagi, tapi informan 1. Oh, Informan baik. 2, itu Pak. Oh, baik Bu. PT-nya perlu ditulis juga enggak Bu di sininya Bu? Nggak perlu Pak. Oh, udah nggak perlu. Kalau sudah keluar dari situ, itu berarti hanya informan Bapak. Oh. Misalkan Bapak posisikan di atas di tabel, misalkan Pak Dwi itu informan 1, ya di bawah itu sebut informan 1, kemudian misalkan Pak Budi itu informan 2, ya Bapak sebutkan aja informan 2 gitu ya. Nggih Bu. Oke. Baik. Nah gitu ya Pak ya. Nggih. Sebentar kemudian ke bawah lagi Pak. Ini masih ini dia. Ini masih Enggak, bawahnya lagi. Nah pembahasan. penjelasannya kemudian satu lagi Pak yang saya minta. Nah nanti Bapak, ini kan baru ke apa ya, dari poin-poin pertanyaan tadi ya Pak, Nggih. yang Bapak munculkan di pertanyaan penelitian. Nah sekarang Bapak tambahkan satu subbab yang isinya adalah pembahasan. Yang ini Bu. Nah di sini Pak. Nah ini Bapak mulainya bukan setelah dilakukan wawancara, tapi Bapak langsung memunculkan hasilnya saja. Bahwa dalam konteks fenomena di Bali seperti ini, maka perlu untuk mempelajari tentang awareness karena bla 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 bla. Dan hasil penelitian ini adalah, jadi kesannya kayak Bapak itu cerita ke orang kenapa Bapak melakukan penelitian sampai dengan hasil dari penelitian. Coba. Kalau dari bahasa ini sudah mewakili belum ya Bu? Jadi awalnya kan memang ini prolognya mungkin kalau memang tidak perlu ya nanti dihapus. Tapi kalau intinya kan sebetulnya ada di sini. Nah itu Bapak lu ke situ Pak. Terlihat bahwa mayoritas telah mendapatkan sosialisasi. Nah ini terkait awareness-nya. Jadi ketika bagaimana mungkin mereka aware kalau tahu saja tidak. Nah setidaknya ternyata sebetulnya mereka sudah loh dapat informasi dari lingkungan hidup. Begitu itu ini sudah mewakili Ibu. Nah, hasilnya kemudian bukan indikator ya Pak. Nggih. Dari hasil wawancara tentang behavior, dan saya pakai indikator soalnya itu nanti ke kualitatif. Baik. Terus saya kira itu aja dari saya Pak. Jadi konsistensi ya Pak. Terakhir kesimpulan Pak. Nanti Bapak cek. Terakhir di kesimpulan. Niki Bu. Nah ini kesimpulan. Nah poin-poinnya sudah sesuai dengan rumusan masalah ya Pak. Ada 3 pertanyaan, berarti 3 kesimpulan. Kesimpulan juga 3 poin. Nggih. Cuman itu saja dari saya Pak. Segera dikerjakan revisi dari semua penguji ya. baik. Tadi Bu Mas Mira kalau tidak salah ya, yang nomor 1 kayaknya masih kurang nyangkut dengan rumusan masalah nomor 1 nggih, Bu. Karena Bapak menyangkut Corporate awareness, tadi, nggih. jawabannya itu adalah apakah Lebih ke baru ke awareness-nya tinggi atau rendah gitu. nggih, Bu. Nanti yang kesimpulan nomor 1 ini nih saya coba sangkut-sangkutan dengan rumusan masalah nomor 1 gitu. Gitu. Baik, itu ya Pak Arkam dari saya ya Pak. Saya tidak menulis revisi di situ, tetapi tadi sudah saya munculkan. Intinya itu adalah meng-highlight kembali konsistensi yang saya lihat memang belum ada. Baik Bu, Gitu, Pak. terima Semangat kasih ya, banyak Pak, ya. masukannya. Siap Bu. Jangan selebrasi dulu Pak. Iya, Bu. Selesai, Pak. Masih belum Sudah selesai. lewat Senin baru Pak. Sudah dirahkan semua. Itu Pak Arkam ya. Terima kasih banyak Bu Yeti bimbingannya. Nggih. Assalamualaikum.